Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pembahasan fisika kelas 10, masih terkait dengan materi hukum Newton tentang berat. Kali ini yang akan kita bahas adalah gaya berat dan gaya normal. Setiap benda punya berat, dan untuk selain punya berat, benda itu punya massa. Contohnya seperti ini. Kenapa benda ini dikatakan memiliki berat? Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di sini untuk sebuah benda bentuk cangkir ini, jika misalnya saya lepaskan, maka dia akan bergerak ke bawah. Kenapa? Karena pengaruh gravitasi. Nah, setelah saya lepaskan jatuh ke bawah, kemudian menimpa pada suatu permukaan bidang, maka dia akan berhenti. Berarti ada yang menghentikan dia supaya dia tetap diam di suatu tempat tertentu. Siapa dia? Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti pembahasannya. Hukum Newton tentang gerak. Kali ini kita akan bahas gaya berat dan gaya normal. Dan yang pertama kali kita bahas untuk kali ini adalah gaya berat. Semua benda punya massa. Selain punya massa, karena pengaruh gravitasi, benda memiliki berat atau gaya berat. Gaya berat atau berat benda adalah besarnya gaya gravitasi yang diterima oleh benda itu. Misalnya ada sebuah benda bentuk balok seperti pada gambar, punya massa M, kemudian karena pengaruh gravitasi G, dia memiliki berat benda sebesar W atau gaya berat sebesar W, dan besarnya gaya berat W ini adalah sama dengan M kali G, di mana M adalah massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter sekon pangkat min 2, dan W adalah berat benda satuannya adalah kilogram meter sekon pangkat min 2 sebagai satuan bakunya, dan satuan konversinya adalah Newton dan dilambangkan dengan N besar. Kemudian yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh suatu bidang pada benda jika benda tersebut berada di atas permukaan bidang tersebut. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan bidang dan yang kemudian disebut sebagai bidang sentuh atau bidang kontak yang menuju kepada benda di mana benda tersebut berada pada bidang tadi. Misalnya ada sebuah bidang, di atas bidang terdapat benda berbentuk balok bermassa M, mempunyai gaya berat sebesar W, maka bidang tadi akan memberikan gaya normal arahnya ke benda tegak lurus dengan bidang dan besarnya adalah N, dan di mana N tersebut besarnya adalah sama dengan besarnya gaya kontak antara benda terhadap bidang yang besarnya adalah K. Dan gaya normalnya adalah sama dengan N tadi adalah sama besarnya dengan besarnya gaya kontak. Karena gaya kontaknya di sini adalah sejajar dengan W, maka N sama dengan W sama dengan M kali G. Untuk bila benda tersebut berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan tertentu terhadap horizontal dengan bentuk sudut theta, misalnya benda yang ada di atas permukaan bidang miring ini punya berat selalu arahnya menuju ke gravitasi sebesar W, dan kemudian benda dan bidang saling kontak, saling bersentuhan dengan gaya kontaknya adalah K, arahnya ke menuju bidang, dan kemudian bidang memberikan gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang tersebut menuju kepada benda, besarnya sama dengan besarnya gaya kontak. Yang mana besarnya gaya kontak di sini adalah uraian dari W sama dengan
W cos theta, W-nya M kali G, maka N sama dengan W cos theta sama dengan M G cos theta. Dan untuk berada pada bidang vertikal, benda tersebut memiliki berat tetap arahnya menuju ke arah gravitasi sebesar W, dan benda menyentuh permukaan bidang memberikan gaya kontak sebesar K menuju ke bidang, kemudian bidang memberikan gaya normal yang besarnya sama dengan gaya kontak yang diberikan pada bidang tersebut. Marilah kita gunakan konsep tadi untuk menyelesaikan soal berikut. Soal yang nomor 1, sebuah benda masanya 10 kg diletakkan di atas bidang datar. Tentukan besarnya gaya normal yang bekerja pada balok apabila seperti pada gambar berikut, yaitu A, gambarnya seperti itu, dan kemudian B, gambarnya berbeda dengan pada gambar A. Pada gambar B nanti adalah untuk selain ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya dari luar yang besarnya F sama dengan 50 Newton. Dan kemudian untuk yang C adalah sama dengan B, cuma arahnya gaya dari luarnya, kalau yang B ke bawah, yang C adalah ke atas, besarnya sama. Oke, kita selesaikan. Untuk yang A, besarnya gaya normal pada gambar di A, balok seperti pada gambar di A, berdasarkan sigma F sama dengan 0, maka besarnya N min W sama dengan 0. N sama dengan W sama dengan M kali G, M-nya 10 kg, maka 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Nah, untuk yang B, karena ada gaya dari luar, sehingga di sini ada 3 gaya yang terlukiskan. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya F dari luar. Dengan menggunakan sigma F sama dengan 0, N min W min F sama dengan 0, N berarti sama dengan W plus F sama dengan 100 ditambah 50, maka gaya normal pada gambar B adalah sebesar 150 Newton. Nah, untuk yang C, arah gaya luarnya ke atas, maka sigma F sama dengan 0, kita masukkan N min W plus F sama dengan 0, maka N sama dengan W min F. W-nya adalah 100 dan F-nya 50, maka gaya normalnya adalah sebesar 50 Newton. Soal nomor 2, balok bermassa 100 kg terletak pada bidang datar. Lihat gambar. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter sekon pangkat min 2, besar percepatan dan gaya normalnya adalah titik-titik. Ini adalah pilihan jawabannya. Untuk yang A, 2 meter sekon pangkat min 2 dan 900 Newton. Yang B, 2 meter sekon pangkat min 2 dan 930 Newton. C, 3 meter sekon pangkat min 2 dan 900 Newton. D, 3 meter sekon pangkat min 2 dan 913 Newton. E, 3 meter sekon pangkat min 2 dan 948 Newton. Nah, ini adalah sebagai gambarnya. Kita mulai jawab. Untuk penyelesaiannya, gambar ini kita pindahkan ke sebelah kanannya untuk kita lukiskan gaya-gaya lainnya yang bekerja pada benda tersebut atau pada sistem tersebut. Nah, selain ada F2 200 Newton, F1 terhadap horizontal membentuk sudut 60 derajat sebesar 100 Newton, kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Untuk F2-nya menghasilkan F2 sin 60 derajat terhadap sumbu Y dan F2 cos 60 derajat terhadap sumbu X yang arahnya ke kanan, dan yang F2 Y-nya tadi arahnya ke atas, dan ada kita lukiskan gaya normal dan berat benda yang arahnya ke bawah, normalnya ke atas. Dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A, maka A sama dengan sigma F per M sama dengan F2 cos 60 derajat plus F2 per M. Nah, F2 cos
60 derajat itu seperti pada gambar yang arahnya ke arah horizontal, geraknya untuk menghasilkan percepatan tadi, maka kalau kita masukkan angkanya 100 kali 0,5 untuk cos 60 derajat plus 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter sekon pangkat min 2. Nah, selanjutnya untuk mencari berapa besarnya gaya normal yang diberikan bidang pada benda, arahnya adalah menuju kepada benda tersebut tegak lurus terhadap bidang, seperti yang terlukiskan, dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan 0, diam, maka N plus F1 sin 60 derajat min W sama dengan 0. N plus 100 kali 0,87 untuk sin 60 derajat min 100 dikalikan 10 sama dengan 0, maka N min 913 sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya yang dihasilkan adalah 913 Newton. Nah, percepatan sudah kita temukan, gaya normalnya sudah kita ketemukan, maka kita pilih jawaban yang B. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah balok beratnya 10 Newton terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah 30 derajat terhadap horizontal dan balok dalam keadaan diam. Tentukan A. Gaya normalnya, B. Gaya lain yang menyebabkan balok diam. Kita selesaikan. Pertama kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat, punya berat sebesar W, arahnya menuju ke gravitasi, dan kemudian bidang memberikan gaya normal sebesar N, arahnya tegak lurus dari bidang menuju kepada benda, dan kemudian kalau dibiarkan lagi nanti benda tersebut akan meluncur ke bawah dengan gaya luncurnya itu adalah sebesar W sin 30 derajat, dan untuk gaya kontaknya terhadap bidang adalah W cos 30 derajat. Nah, setelah kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja ini, masih ada gaya lain lagi yang arahnya melawan W sin 30 derajat, yaitu sama dengan gaya F kecil yang menyebabkan balok menjadi diam. Kalau tidak ada F, tidak akan bisa diam. Kita selesaikan untuk A. Gaya normalnya berarti berdasarkan konsep sigma F sama dengan 0, dapat kita nyatakan N dikurangi W cos 30 derajat sama dengan 0. N berarti dikurangi 10 kali 0,87 sama dengan 0, maka gaya normalnya untuk bidang diberikan kepada benda adalah sama dengan 8,7 Newton. Kemudian yang B, sigma F sama dengan 0. Arahnya ke arah sumbu sumbu X horizontal. Sigma F sama dengan 0, maka W sin 30 derajat min F sama dengan 0. Maka besarnya gaya lain tadi adalah 10 kali 0,5 min F sama dengan 0. F sama dengan 5 Newton. Nah, ini adalah besarnya gaya lain yang menyebabkan balok dalam keadaan tetap diam. Kemudian untuk soal nomor 4. 3 buah balok M1 4 kg, M2 6 kg, M3 10 kg tersusun seperti pada gambar. Jika massa katrol diabaikan, maka tegangan tali T1 dan T2 besarnya adalah titik-titik. Ini adalah gambar sistemnya. Ada 3 buah balok dihubungkan dengan tali. Kita selesaikan. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut yang melalui tali, yaitu kita lukiskan tegangan T1-nya yang menghubungkan antara tali dengan M1, berarti T1 menarik M1, kemudian tali yang berikutnya, tegangan yang berikutnya T2 adalah menarik M2 maupun M1, sehingga nanti kita harus perhatikan arah-arah gayanya tersebut. Dan kemudian ada T2 yang
menahan daripada V yang arahnya ke bawah oleh besar massa yang menyebabkannya adalah M3, sehingga sistem akan bergerak dengan percepatan A arahnya ke kanan untuk yang di atas bidang, kemudian ke bawah yang di bawahnya katrol. Sigma F sama dengan M kali A. F yang menyebabkan benda bergerak di sini adalah M3 yang besarnya adalah V, gaya beratnya sama dengan M1 plus M2 plus M3 kali A. 10 kali 10, M-nya 10 sama dengan 4 plus 6 plus 10 kali A. Maka A percepatannya bisa diketemukan besarnya 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter sekon pangkat min 2. Nah, selanjutnya kita cari berapa besarnya T1 dan T2. Untuk T1 berarti tali menarik M1, maka T1 sama dengan M1 kali A. Sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 Newton. Untuk T2-nya adalah menarik M2 dilawan oleh T1. Sehingga untuk mencari berapa besarnya T2 dengan konsep sigma F sama dengan M kali A, maka T2 min T1 sama dengan M2 kali A. Nah, T2 dikurangi 20 sama dengan M2-nya adalah sebesar 6 kali 5 berarti 30, maka T2 sama dengan 30 ditambah 20, hasilnya adalah 50 Newton. Demikian tadi pembahasan fisika tentang gaya berat dan gaya normal. Semoga dapat membantu kesulitan Anda semuanya di dalam memahami, mempelajari, menguasai tentang fisika, khususnya gaya berat dan gaya normal. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.